Qala Allah Subhanahu wa ta'ala Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur pada malam ini kita dapat berkumpul di majelis ini, semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaat dari kemudian ini. Amin. Yang mau pengajian kemarin lah, dengarkanlah, jelas. Dan kemarin membicarakan tentang menyelamatkan dari bisikan dan tipu daya. Salah satu di antaranya panal istighraq, dan yang kedua memperbanyak zikir. Nah, kita sambung dengan dengarkanlah. Bagi setiap mukmin perlu mendengarkan bunyi yang ada pada batin. Karena Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah pada batin hamba-hambanya. Seperti Allah menyatakan dirinya kepada diri para nabinya. Ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam sendirian di bumi ini, kegelisahan, kedukaan dirasakan oleh Nabi Adam bersama-sama Siti Hawa. Kasih sayang Tuhan kepada Adam supaya dia tenang, pikirannya tenang. Ialah Allah menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya kepada Nabi Adam. Allah di bawah susu ini. Barulah Nabi Adam tenang. Itu nanti katakan, dengarkanlah, dan bagi setiap mukmin perlu mendengarkan bunyi yang ada pada batin. Apa yang terdengar oleh kita di batin. Karena Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah pada batin hamba-hambanya. Seperti Allah nyatakan dirinya kepada diri para nabinya. Begitulah Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah pada batin hambanya, dan begitu juga kepada batin para nabi-nabinya. Cuma bedanya kalau Tuhan menyatakan dirinya kepada para nabi-nabinya itu terus-menerus. Nah, ada kita ini dianjurkan bersuaikhtiar. Pertama mendengarkan, tapi setelah didengarkan ada terdengar juga di batin Allah. Diusahakan, disuruh kita berusaha ikhtiar berzikir di hati Allah. Dan mulazamah itu istilah bahari. Latihan terus menerus lah, walaupun pagi dan sore aja. Suatu saat, di saat kita mendengarkan terdengar di batin kalimat Allah itu. Nah, ini jalan untuk menyelamatkan. Soal bagaimanakah caranya mendengarkan bunyi isi hati agar terdengar Allah, tidak yang lainnya. Jadi ceritanya kayak ini. Nabi kita dibawa oleh malaikat Jibril ke sumur Zam-Zam. Dilentangkanlah Nabi kita, dibedah dada Nabi kita mulai dari tenggorokan sampai ke bawah pusat. Dikeluarkanlah hati Nabi. Menurut Imam Ghazali yang dinamakan hati lahmun sanubariun al-mautu bisikil aisyah.
Hati adalah segumpal daging, bentuknya seperti daun kuping gajah. Dan itu hati dicuci oleh Jibril dengan air Zam-Zam. Baru dibedah di Nabi. Fata'ajjaba Jibril, heran Jibril, kenapa? Karena di dalam isi hati Nabi kada henti-hentinya kada henti-hentinya zikir. Orang itu mengatakan zikir sir, zikir rahasia yang jarang orang mengetahuinya. Dan itu ada pada isi hati kita. Bagaimana juga yang ditemukan oleh Jibril di dalam isi hati Nabi senantiasa zikir. Ada orang mengatakan bahwa zikir dawam, ini jangan bahari lah. Jangan kada henti-hentinya di dalam isi hati. Nah itulah salah satu yang diwariskan oleh Nabi kita kepada kita sebagai umatnya. Bahwa di dalam isi hati kita sama kada henti-hentinya lah. Mendengarkah kita dengan isi hati kita? Kalau belum mendengar, dianjurkan berusaha ihtiyat berzikir di hati supaya terbuka isi hati, terdengarlah di dalam isi hati kita senantiasa zikir. Nah ini yang dimaksud, dengarkanlah lah. Jadi soal bagaimana caranya mendengarkan bunyi isi hati agar terdengar Allah Allah, tidak yang lainnya. Jawab, az-zakir wa huwa yasma'u. Artinya orang yang mengingat harus dia mendengar dari bunyi hatinya. Harus mendengar dari bunyi hatinya. Wal isghraq fi wihdatihi, dan terputus pada pendengarannya, putus pendengarannya hanya sedikit saja, dan terpusat pada keesaannya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrik. Ya Allah, bukakanlah pendengaran isi hati hamba yang selalu mengingatmu. Ini jar Nabi dalam doanya. Ya Allah, bukakanlah pendengaran hamba terhadap hati yang senantiasa mengingatmu. Isi hati senantiasa selalu terus-terusan mengingat. Pada waktu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam membedah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian hati Nabi dibasuh dengan air Zam-Zam, dibedah hati Nabi oleh Jibril alaihissalatu wassalam, imtala'at bi asraril kursiyah. Wa ta'ajjaba Jibril, ternyata dalam hati Nabi kita penuh dengan rahasia yang suci. Maksudnya dalam hati Nabi kita tidak henti-hentinya Allah Allah. Heran dan bingung malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, terus menerus Allah Allah. Disebut yang demikian dengan zikir sir, latifatul qalbi. Disebut dengan latifatul qalbi, rahasia di hati. Latifatul qalbi halus ada di dalam hati. Jarang orang mendengarkannya. Nah kalau terdengar oleh kita, berarti terbuka dinding udah lah antar kita lawan kita. Ini akhir-akhirnya apa nanti kehendakinya, kehendak dengan Tuhan dan akan terjadi. Itu yang dikatakan oleh orang Bali, kehendaknya kehendak Tuhan. Ya alhamdulillah, jamaah itu perlu dilatih supaya kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apapun yang kita inginkan mudah tercapai. Karena jadi Imam Ghazali khatar itu ada 3. Pertama khatarullah,
Atarulah nang terdengar di dalam isyarat itu nah. Bila berkehendak sesuai dengan kehendak Tuhan terjadilah. Kadang-kadang kita berkehendak tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini tidak akan terjadi. Inilah kehendak kita. Bilanya kita berkehendak kada lawas terjadi kehendak kita. Caranya membiasakan senantiasa berzikir supaya terbuka dinding supaya kehendak kita sesuai dengan kehendaknya lah. Itu ngarannya hatarullah. Kedua Imam Ghazali hatar malaikat. Hatar malaikat ini selalu berniat ingin baik. Itu hatarnya dari malaikat itu. Nah, ketiga hatar setan. Nah, hatar setan ini kebanyakan menjerumuskan. Nah, ada 3 itu hatar. Selesai sudah. 1. Firman Allah, inni amantu birabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan kamu. Maka kata Tuhan, dengarkanlah olehmu akan datang. Mafhumnya, maksud dari ayat ini, jangan kita mengatakan beriman sebelum kita mendengar apa yang ada di dalam batin. Oleh karena itu mafhumnya, pengertiannya, jika kamu mengaku beriman, maka dengarkan bahwa Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah pada batin hamba-hambanya. Syaratnya dengarkan dulu. Seandainya kada mendengar, berzikir. Jadi berzikir ini usaha ikhtiar untuk supaya kita mendengar dari isi hati kena. Namun selalu berzikir itu syaratnya. 2. Yasga ala zikri ila qalbi mustahdiran di makna. Mendengarkan seseorang ketika ingat ke isi hati dan menghadirkan yang ada diingat Allah. Hatta yahsulalahu naun minat istighraq wa saukun wa haymanun, sehingga terjadi bagi orang tersebut tenggelam dan kerinduan terang dan nyata Allah. Summa sakata wa sakana, kemudian dia diam dan tetap sampai tenggelam terdengar, sampai timbul kerinduan, terang rasanya terdengar, jelas nyata. Nah, baru berdiam. Rasakannya sambil biar Allah guru jana sambil diikuti. Nah, diakannya lagi, diakan. Nah, diakan. Bahasa Banjar diiyakan, jangan dihalang-halangi. Nah, diiyakan lagi ya. Iya itu panggilan lainnya kalau jadi diiyakan saja, jangan dihalang-halangi. Nah, ketimbul karena kerinduan, tenggelam lah dalam keesaannya. Nah, ini yang dimaksud lah summa sakata, silakan diam. Ada perlu itu ini tinggal lagi. Nah, di bawah ya kayak itu, nah sambil santai-santai aja. Jadi kemudian dia diam dan tetap. Kalau anda istirahat baca doa, Ilahi anta maksudi wa ridha kama tubi aqdini mahabbataka wa mahabbatak. Tuhan, engkau yang hamba maksudkan, berikanlah kepada hamba kecintaan kepadamu dan pengenalan kepadamu. Itu kan Rabbana artinya harusnya panjang-panjang doa. Panjang doa. Kalau bilangnya tohok maminakan sekalinya mati lagi anu. Banyak itu hanya sakatanya itu. Nah iya itu. Terus sakata cukup sakata berdiam.
akan tetap doanya itu aja. Orang dari arwah rusuhan hujan kamu doa Rabbana atina fid dunya aja cukup. Amin. Berapa tahun selesai. Kalau yang kaya panjang doa ada guru masa iya ya. Tadi kabulkan Tuhan juga. Ini anu sudah meninggal. Arwah rusuhan hujan ulama besar masa itu kan. Warak orang. Tenang mendidik bersumpah sampai bersumpah alim gitu dan aku jadi tahu di sana waktu belajar untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah alhamdulillah selesai sudah boleh karena man ini bilang taliur aminakan kenapa dia makan dua tangan jadi padang orang banyak menarik panjang doa seorang aja di kamar ya kalau kayak itu. Yang dinampak-nampakkan ibadahnya ada kan orang khusus suka gitu. Tidak tangguh marahnya itu. Ada bagus juga nanti itu. Ini batinnya bersih dan pikiran itu bersih itu nanti lihat oleh Tuhan. Inna Allah la yanjuru ila suarikum wala ila amalikum walakin yanjuru ila qulubikum. Jadi Nabi dalam hadisnya Allah tidak melihat perbuatan kamu dan juga melihat rupa kamu. Nah Allah lihat hati kamu. Ya. Cara membersihkan hati hanya dengan zikir saja, bukan dengan istighfar. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ayat Quran. Wadzakir, maka ingatlah. Ini fi'il amar perintah Tuhan. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya zikir tanpa mukmin akan memberikan manfaat kepada mereka yang beriman. Manfaat pertama bersih hati, tenang hati. Kena membuat pikiran juga tenang. Itu hikmah dari mengingat menurut Al-Quran. Nah, soal bagaimana aturan yang baik untuk mendengarkan agar kami mengetahuinya. Jawab, bagi mereka yang ingin mengetahuinya banyak aturannya. Kami sekadar saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. 1. Berwudu di tempat yang bersih. Hingga ini berwudu di tempat yang bersih di waktu khusus pula. Jangan berpikir itu ini dulu menghadap kiblat. Hilangkan masalah kehidupan. Kawin jangan pikir anak, jangan harta, jangan dipikirkan. Itu yang pertama. Kedua, wa ayyamidu ainai, dan pejamkan dua mata. Li annahu asra'u min tanwiril qulub. Agar cepat terang hati. Jadi pejamkan mata. Kalau perlu tutup mulut agar cepat terang hati. Nah. Ketiga, sebelum memejamkan dua mata, berzikirlah ilaha illallah dulu. Nah, paling kada ya 41 kali lah. Ini hanya pemanasan. Waqala Nabi hikayatan anillahi ta'ala. Ana ma'a abdi iza zakarani wa taharrakat bi syafatah. Artinya, aku kata Allah bersama hambaku apabila dia mengingatku dan bergerak bibirnya menyebutku. Ini zikir loh.
hanya berdiam mendengarkan dari bunyi batin. Hadis Nabi Muhammad SAW, zikrullah ta'ala bil ghadati wal asyi afdalu min darbis suyub fi sabilillah. Berzikir kepada Allah pagi dan sore lebih afdal dari memukul pedang pada perang sabil. Lebih afdal dari perang sabil. 4. Afdal zikri la ilaha illallah. Seabdal zikir la ilaha illallah. Hadis Nabi Muhammad SAW, zikrullah alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa isnun minan syaitan wa irjun minan nira. Artinya zikrullah tanda orang yang beriman dan menjadi kelepasan dari kemunafikan dan benteng dari setan dan memelihara dari api neraka. Timbul masalah orang berzikir amuk sekalinya kemasukan jin. Amuk berzikir amuk kalian kena sehingga meributkan orang kemasukan jin. Kenapa? Kan ini terjadi banyak nih di mana-mana kan. Ada kata-kata lagi pernah kejadian gitu. Bukan sekali 2 kali. Kemasukan jin. Maka diutamakan penyelamatan. Penyelamatannya kembali ke awal kejadian diri. Intinya panel isyirak di Muhammad lo hanya berzikir. Insyaallah aman dari segala gangguan dan selamat. Ini ngalihnya berzikir bagi mati-mati. Memang kadang lagi di dunia nih saking asiknya nih. Tapi ujung-ujungnya gawian kada kakaruan pulang ribut keluarga dan tetangga menjaga itu. Kemasukan jin karena belum diamankan dirinya dulu dari gangguan. Jadi terutama sebelum kita berwudu atau setelah berwudu sudah atau sebelumnya yakin rasakan bahwa diri Nur Rahmat. Nah hanya silakan berzikir. Zikir itu amaliyah. Jadi selamatkan diri dari gangguan hanya berzikir. Jadi selamat diri kita insya Allah dari gangguan lah. 5. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, zikir membukakan pintu-pintu surga. Malaikat berkata, untuk siapa engkau hai surga? Ini ujar Malik. Surga menjawab, untuk orang yang mengata la ilaha illallah. Aku cari ialah orang yang mengata la ilaha illallah. Ini ujar surga. Yang masuk ke dalam surga ialah orang yang mengata la ilaha illallah. Kata surga, aku dilarang bagi mereka yang tidak mengata la ilaha illallah. Berkata neraka, jangan neraka lagi bang. Setiap ajab yang ada di neraka bagi mereka yang ingkar dari mengata la ilaha illallah. Kata neraka, aku cari orang yang mendustakan la ilaha illallah. Dan aku haram bagi mereka yang enggan dari mengata la ilaha illallah. Dan aku penuhi kata neraka bagi mereka yang ingkar dari mengata la ilaha illallah. Datang rahmat Allah dan keampunan bagi mereka yang mengata la ilaha illallah. Dan Allah akan menolong orang yang mengata la ilaha illallah. Allah akan mencintai orang yang mengata la ilaha illallah. Surga bagi mereka yang mengata la ilaha illallah. Keampunan bagi mereka yang mengata la ilaha illallah. Rahmat Allah, keampunan dari Allah tidak terdinding bagi mereka yang mengata la ilaha illallah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam
kana yamsi bituruq wa yaqul qulu la ilaha illallah tuflihu. Bahwasanya Nabi kita berjalan di jalan. Nabi bersabda, katalah la ilaha illallah, beruntung kamu. Ini Nabi bilang. Berkata Sufyan bin Uyainata, ma'an amallahu alal ibad nikmatan abdalu min an arrafahum Allah ilaha illallah. Allah akan memberikan nikmat seabdal-abdal nikmat bagi orang yang la ilaha illallah. Wa anna la ilaha illallahum fil akhirah kalma'i fid dunya. Bahwa la ilaha illallah bagi mereka yang mengatakan seperti air di dunia ada di alam akhirat. Dihikayatkan bahwa akhir zaman tidak ada sesuatu dari ketaatan kelebihan seperti kelebihan mengatakan la ilaha illallah. Wal mu'minun la yazkuruha illa an samimi qalbi. Apabila orang mukmin tidak mengatakan la ilaha illallah, itu orang mukmin yang buta hati mereka.